Permintaan pasar dunia terhadap CPO terus meningkat. Kebutuhan CPO dunia pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 95,7 juta ton. Sementara itu, perkembangan industri kelapa sawit Nusantara menunjukkan tren positif dengan peningkatan volume produksi setiap tahunnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk juga mengenal potensi limbah kelapa sawit yang dapat memberikan nilai tambah pada industri sawit Nusantara. Proses pengolahan tandan buah segar, TBS, pada industri kelapa sawit dalam memproduksi minyak sawit mentah, CPO dan minyak inti sawit, PKO menghasilkan 3 macam limbah. Jenis-jenis limbah kelapa sawit, yakni limbah padat, cair, dan gas. Limbah cair dihasilkan dari sisa proses industri pengolahan sawit berbentuk cair yang disebut palm oil mills effluent, POME, sedangkan limbah padat kelapa sawit dapat berupa tandan kosong, cangkang, sabut dan bungkil sawit. Limbah yang keluar dari PKS sebenarnya belum bisa dikatakan 100% sebagai limbah. Lebih tepat dikatakan produk samping atau side product. 1. Limbah padat. Limbah padat merupakan limbah yang paling banyak, yakni sekitar 35-40% dari total TBS yang diolah dalam bentuk tandan buah kosong, serat, cangkang buah, abu bakar dan bungkil sawit. Jumlah tandan kosong yang dihasilkan setiap ton TBS yang diolah mencapai sekitar 23%, namun belum banyak dimanfaatkan dan pengelolaannya masih terbatas. 2. Limbah cair dihasilkan dari sisa proses pembuatan minyak kelapa sawit berbentuk cair yang disebut palm oil mills effluent, POME. Palm oil mill effluent, POME, dapat diolah menjadi energi dan dimanfaatkan untuk memasok listrik. Di Indonesia, pembangunan pembangkit listrik berbasis POME telah dimulai sejak 10 tahun lalu melalui proses anaerob digestion dengan teknologi covered lagoon atau continuous stirred tank reactor, CSTR. 3. Limbah gas berasal dari gas buangan pabrik kelapa sawit pada proses produksi CPO. Selain menghasilkan gas metana sebagai energi, saat ini POME juga dilaporkan dapat menghasilkan gas hidrogen sebagai energi. POME menghasilkan gas hidrogen dengan menggunakan teknologi elektrokoagulasi. Dengan pemanfaatan POME menjadi energi listrik, Indonesia dapat berkontribusi pada keseimbangan lingkungan hidup serta Sustainable Development Goals (SDG).